Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat maghrib musalla al-hidayah rahimakumullah. Bersyukur kita memuji Allah dengan kembali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesai kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kembali kita melanjutkan kajian kisah-kisah di dalam Al-Quran. Masih melanjutkan tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kita masih berada pada rangkaian surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat yang ke-35 sampai beberapa ayat sesudahnya. Surat Ibrahim, surat yang ke-14, semenjak ayat yang ke-35 sampai beberapa ayat sesudahnya. Pertemuan yang lalu kita telah sampai membahas pada ayat yang ke-36, tapi belum lagi kita selesaikan. Kita lanjutkan ayat 36 dan insyaallah kita lanjutkan juga nanti di ayat yang ke-37. Silakan dibuka surat Ibrahim ayat yang ke-35, kita mulai baca ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim
تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Allahumma rahamna bil Quran. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat yang ke-36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan katsiran minan nas, sebagian besar manusia. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim meminta wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kenapa Nabi Ibrahim minta seperti itu? Karena memang saat beliau lahir, di tempat beliau itu penuh dengan berhala. Bayangkan Bapak Ibu, orang menyembah berhala. Makanya kita bersyukur nih Bu, kita bersyukur kita lahir, kita besar di tempat yang tidak ada orang menyembah berhala. Kalau awak sezaman lah ye jo Nabi Ibrahim bakil kilo kan, bakil kilo. Susah kita akan mengikuti Ibrahim mungkin Bu, sebab menjadi pengikut Ibrahim itu resikonya berat, dibunuh. Makanya kita bersyukur nih, kita lahir dari seorang ibu muslimah, ayah muslim, tinggal di mayoritas muslim. Bagaimanapun kita bersyukur. Sebab kalau dibandingkan dengan keadaan Nabi Ibrahim pun, Nabi Ibrahim luar biasa. Untung Nabi Ibrahim, kalau kita lah saat itu, mungkin kita ikut menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim berkata, beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Beliau berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Beliau tidak menyembah berhala, malah beliau sangat benci dengan berhala. Kemudian Ismail putra beliau menjadi seorang nabi dan tentu tidak mungkin menyembah berhala. Demikian pula Ishak putra beliau menjadi seorang nabi dan tentu tidak mungkin pula menyembah berhala. Dan dari dua orang nabi itu turunlah nabi-nabi berikutnya. Karena itulah Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapa para nabi. Nah, di ayat yang ke-36 ini Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabb, ya Allah,
Sesungguhnya mereka di sini maknanya berhala-berhala itu. Hunna. Berarti banyak ini. Berhala itu banyak, bro. Hudna adlalna katsiran minan nas. Berhala itu telah menyesatkan sebagian besar manusia. Jadi banyak orang yang fasik gara-gara berhala. Jadi pada masa Nabi Ibrahim itu lebih banyak yang menyembah berhala dibandingkan yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Lebih banyak yang menjadi penyembah berhala dibandingkan yang ikut Nabi Ibrahim. Tak berapa. Kenapa? Tadi kita sebutkan menjadi pengikut Nabi Ibrahim itu resikonya besar, Bapak Ibu. Dan orang biasanya yang kadang-kadang resiko itu gak takut orang. Kebanyakan orang suka yang aman-aman. Sekalipun aman di dunia, tidak aman di akhirat. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya berhala ini telah menyesatkan, sesungguhnya dia, berhala itu telah menyesatkan sebagian dari manusia. Sebagian besar, bukan sebagian kecil. Banyak yang sesat. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa orang yang mengikutiku, artinya yang meninggalkan berhala, yang tidak menyembah berhala, yang menyembah Allah saja, fa innahu minni, maka dia bagian dariku. Bagian dariku. Artinya apa? Berarti nanti sama-sama dengan Nabi Ibrahim di surga. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan siapa yang mendurhakaiku. Apa makna mendurhakaiku? Yang tidak mau diberi peringatan. Dia tahunya membangkang seh. Diberi peringatan dia melawan, tidak mau peduli. Dia perturutkan hawa nafsunya. Dia perturutkan kebanyakan manusia. Ternyata orang yang seperti itu didoakan juga oleh Nabi Ibrahim. Baiknya beliau ini. Kan model itu tuh didoakan. Fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Siapa orang yang mengikutiku, maka dia bagian dariku. Tapi siapa yang bermaksiat kepadaku, aku serahkan urusanmu kepadamu. Aku serahkan urusan mereka kepadamu, ya Allah. Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya apa? Kalau Allah ingin mengampuni mereka, Allah ampuni mereka. Kalau Allah azab mereka, itu terserah Allah. Artinya mereka tidak didoakan keburukan oleh Nabi Ibrahim. Aku hebat, Bapak Ibu. Dan doa Nabi Ibrahim mendoakan keburukan untuk mereka. Ya Allah, nem patu-patu aku masuk ambo, nem mada-mada aku, ndak do model itu. Malah beliau mengatakan, siapa orang yang mengikutiku, dia masuk golonganku. Tapi siapa yang durhaka kepada engkau, ya Allah, di dalam tafsirnya, aku serahkan urusan mereka kepadamu. Kalau engkau mau ampuni mereka, engkau ampuni. Kalau engkau ingin siksa mereka, maka engkau adalah Rabb mereka. Kau sama seperti mirip dengan doa Nabi Isa, Bapak Ibu. Coba tengok doa Nabi Isa di dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah ini ada doa Nabi Isa alaihi salam. Ya, ayat yang ke-118. Sebenarnya kisah ini dimulai dari ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi attakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah
Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Jadi Allah tanyakan Nabi Isa, kamu yang mengajarkan manusia untuk menyembah dirimu dan ibumu? Apa kata Nabi Isa? Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Tengok nanti doa Nabi Isa di ayat 118. Ya, ayat 118 doa Nabi Isa. Lanjut 117 dulu. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Itu kecek Nabi Isa. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Ketika ambu buat dojo mereka, tentu ambu jadi saksi. Tapi setelah engkau wafatkan aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Tentu Nabi Isa tidak dojo mereka lagi. Dan engkau yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini doa Nabi Isa. In tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Apabila engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi apabila engkau mengampuni mereka, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada tidak Nabi Isa mendoakan untuk diazab? Tidak ada. Apabila engkau mengazab mereka, mereka hambamu juga ya Allah. Tapi apabila engkau mengampuni mereka, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi para nabi itu begitu Pak Ibu. Para nabi itu begitu. Berupaya selalu mendoakan kebaikan. Bukan berarti sama sekali terlarang mendoakan keburukan. Tidak. Ada kondisi-kondisi tertentu. Seperti Nabi Muhammad dahulu pernah mendoakan kebinasaan untuk kaum yang meracuni kaum muslimin. Makanya ada namanya tragedi Sumur Maunah namanya. Kaum muslimin dijebak. Keceknya dibutuhkan sahabat-sahabat untuk berdakwah. Dibutuhkan. Banyak orang yang mau masuk Islam wahai Rasulullah, cuma mereka tidak bisa datang. Minta engkau datang. Kalau engkau tidak bisa, minimal sahabat-sahabat engkau. Nabi ketika ada orang yang ingin masuk Islam, itu semangat Nabi. Karena Nabi tidak bisa, maka diutuslah para sahabat. Dan Nabi tidak menaruh kecurigaan sedikit pun. Maka diutuslah oleh Nabi 70 orang sahabat Bapak Ibu sekalian. Yang mereka adalah orang-orang yang alim, mereka adalah orang-orang yang hafal Quran. Ternyata apa? Ternyata bukan untuk berdakwah mereka itu diundang. Di tengah jalan Bapak Ibu mereka dibunuh. Bayangkan. Ya. Mereka dibunuh. Artinya kan curang namanya itu.
Kecuali perang tu lain lagi ceritanya. Ikut tak perang do bapak ibu. Ini bukan perang. Tetapi mereka sengaja untuk menjebak, bayangkan. Sengaja untuk menjebak. Maka di situ Nabi SAW beliau bersedih. Beliau bersedih sekali. Terbayang para sahabat yang mereka itu adalah orang-orang pilihan, kemudian mereka dibunuh seperti itu. Maka Nabi pun mendoakan keburukan. Malah disebut satu persatu oleh Nabi orangnya. Allahumma al'an fulanan wal'an fulanan wal'an fulanan, disebut cik-cik tu, tokoh-tokohnya tu. Maka tidak lama sesudah doa itu mereka menjadi binasa. Ya, tapi tentu ini kondisinya berbeda. Jangan mudah-mudah mendoakan keburukan. Ya. Artinya Nabi tidak biasa mendoakan keburukan. Kasus Nabi mendoakan keburukan yang itu tuh. Berarti memang lapadiah bana tu, Bu. Lapadiah bana. Dan biasanya Nabi itu mendoakan kebaikan. Malah ketika Nabi dilempari di Taif, babak belur beliau di Taif, beliau selalu doakan kebaikan. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Padahal ketika itu turun malaikat untuk menawarkan bantuan. Wahai Muhammad, seandainya engkau mau, mintalah kepada Allah supaya dilemparkan bukit itu untuk mereka. Akan kubinasakan mereka. Ternyata Nabi tidak mendoakan keburukan. Karena itu, hindari untuk mendoakan keburukan. Kalaupun mendoakan keburukan, itu benar-benar dengan sebab yang jelas. Artinya memanglah lababahyo bana kezalimannya. Jangan tiap sebentar doakan keburukan. Balik rompa 20.000 nya. Didoakan lo kaki orang yang menciloknya patah. Kan dah imbang. Rompa 20.000 nya. Kaki orang patah lo gara-gara itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah meletakkan, telah menitipkan sebagian dari keturunanku di tempat ini, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Tidak ada tanam-tanaman. Kalau tidak ada tanam-tanaman berarti apa? Bapak, gersang. Kalau tidak ada tanam-tanaman, akibatnya apa yang tidak ada? Dan tidak ada apa lagi? Binatang. Sebab binatang tu perlu tanam-tanaman untuk akan makannya. Kalau tidak ada tanam-tanaman, apa yang tidak ada lagi? Manusia. Tidak ada tumbuhan balau manusia situ. Nak akan makannya. Artinya tempat itu benar-benar tempat yang tandus. Biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Tetapi tempat itu di samping rumah yang mulia. Di samping Baitullah. Nah, coba mari kita lihat Bapak Ibu. Kekurangannya apa? Tampek itu apa kekurangannya? Apa tampek itu kekurangannya? Tidak ada tanam-tanaman. Kalau tidak ada tanam-tanaman,
berarti apa konsekuensinya? Tak ada orang. Apa konsekuensi lain? Tak ada binatang. Berarti kesimpulannya tampek tu lah langang. Apa kelebihannya? Tu kekurangan tu. Kelebihannya apa Pak Ibu? Kelebihannya apa? Di samping Baitullah. Berarti kan ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangan itu tertutupi oleh kelebihan. Jadi sekalipun tampek tu gersang, tampek tu tak berurang, tapi dek karena tampek itu Baitullah di situ, maka tempat itu jadi berkah. Tempat itu jadi berkah. Apa pelajaran dia awak Bapak Ibu? Sebaik-baik tempat bukanlah tempat yang banyak manusia di situ. Tapi sebaik-baik tempat adalah tempat yang dekat dengan masjid. Tampek yang dakik je masjid. Nah sekalipun tampek tu tak ada orang, tak ada tanam-tanaman. Akhirnya apa? Allah datangkan keajaiban. Apa keajaiban yang Allah datangkan Bapak Ibu? Apa keajaiban yang Allah datangkan? Allah keluar air situ. Mudah saja bagi Allah untuk mendatangkan orang, menumbuhkan tanaman. Intinya kan air. Ketika air lah keluar, akibatnya lagi. Sampai diceritakan sejarahnya Pak Ibu, ketika muncul air itu, burung-burung mulai minum. Berkumpul burung-burung arah ke situ. Dari jauh kan nampak orang tu. Kok banyak burung-burung ke situ Akhirnya apa? Akhirnya ramai pula orang ke situ. Datang dari negeri Yaman. Akhirnya apa? Sudah nampak oleh mereka ada ibu dan anaknya tinggal di situ. Minta izinlah mereka. Allah jaga pula ibu dan anak itu. Coba bayangkan. Yang ada cuma seorang wanita dengan anak kecilnya. Tak terfikir dia berbuat jahat, bayangkan tu. Begitu Allah melindungi. Ibu dan anak saya yang ada, ternyata dijaga oleh Allah. Sehingga tak terfikir oleh orang itu untuk berbuat jahat. Malah mereka minta air itu, minta izin. Sampai disebutkan kisahnya, boleh tak kami minta air, minta minum? Apa kata Hajar? Boleh saja. Tapi kalau kalian berkenan, kalau bisa. Di sini air ada, kami punya air. Cuma kami tak punya makanan. Mau tak sebagian makanan kalian sebagai pengganti air yang kalian ambil? Akhirnya air dapat, makanan tu dapat. Jadi tempat yang penuh berkah itu adalah dekat masjid Bapak Ibu. Dekat masjid. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Apa tujuan? Supaya untuk apa di masjid itu? Rabbana liyuqimus shalah, supaya keturunanku nanti menjadi orang yang menunaikan solat. Berarti pada masa Nabi Ibrahim juga sudah ada ibadah solat. Jadi solat kau tak baru Bapak Ibu. Lama solat kau. Sejak dulu lah ada solat kau. Cuma model apa cara solatnya, Allahu a'lam. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia condong ke tempat ini ya Allah. Jadian hati orang suka kemari. Itu mangkonya tu bahawa orang ingin ke Makkah. Tu sebabnya tu. Kau doa Nabi Ibrahim dulu kan? Jadian hati manusia ya Allah. Jadikan sebagian, tak pula semuanya. Ini rahasia doanya nih.
Jadikan sebahagian hati manusia condong ke tempat ini. Tidak semuanya, tidak mungkin semua orang senang ke Baitullah. Orang kafir mah senang ke Baitullah. Sehingga hati orang-orang beriman pasti nyaman ke situ. Teraga untuk ke situ. Jangankan ulun pai, lah pai ingin lo balik lihat. Pada biaya nak seketik tu Pak Ibu. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia condong ke tempat itu. Warzuqhum minas samarat. Beri mereka rizki berupa buah-buahan kelak ya Allah. Aku doa Nabi Ibrahim lah. Agi orang-orang di siku nanti rasaki buah-buahan. Padahal saat Nabi Ibrahim berdoa, ayah saya tak doa. Tumbuhan saya tak tumbuh. Rumput saya tak tumbuh dah. Tapi Nabi Ibrahim minta supaya diberi buah-buahan. Kalau awak fikir saat itu kan tak masuk akal permintaan Nabi Ibrahim tu. Buah-buahan tu tumbuh di daerah yang baik, Bapak Ibu. Daerah yang subur. Beri rezeki penduduknya berupa buah-buahan. Maka Allah kabulkan sehingga di situ banyak buah. Ba'acara buah tu doa tu lalu ceritanya tu. Kok nyoba orang, kok manggalir orang ke situ. Dan jalan di situ banyak buah-buahan. Itu adalah doa Nabi Ibrahim. Makna buah-buahan tu ada dua. Satu memang buah-buahan beneran, betul-betul buah-buahan. Yang kedua, buah-buahan ko maksudnya kekayaan. Karena lambang dari kekayaan itu adalah banyaknya buah. Karena yang biasa makan buah itu siapa? Yang biasa makan buah itu siapa? Orang kaya. Kalau orang-orang yang payah duitnya makan nasi pakai buah besok tak? Tak ada. Kalau minta buahnya bah, akan orang gayang bentuk orang kaya lo gayang itu orang. Jadi ada dua makna buah-buahan ni. Pertama memang betul buah-buahan. Yang kedua maknanya adalah kekayaan. Artinya apa? Jadikan orang di sini ni orang kaya ya Allah. Jangan jadikan mereka orang miskin. Nah, itu maknanya celiaklah. Orang Makkah tu kayu-kayu bu. Kalaupun ada yang diuji dengan kemiskinan tidak berapa, rata-rata mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dunia. Banyak tidak orang ramikan negarinya. Tidak pernah sepi. 24 jam negeri itu hidup. Kalau dia awak ada masuk rami, ada masuk langang di situ, tak ada rami. Saya tahu. Makanya kalau ada jemaah bertanya, bila musim umrah tu yang langang Ustaz? Tak ada langang. Rami tak tahu. Kalau menunggu langang, lah lewat masuk tu. Saat corona tu ya langang. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Berikan rizki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Ini juga dalil bahwasanya yang menjadikan seseorang itu bisa dekat dengan Allah, ini kaitan juga dengan solat. Ketika mereka diberikan berbagai macam kenikmatan. Jadi nikmat itu mestinya menjadikan kita dekat dengan Allah. Dan itulah bentuk syukur. Jadi bentuk syukur yang paling tinggi itu Bapak Ibu ketaatan. Bukan rajin mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah saja tidak cukup. Tidak sebentar Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi perintah Allah banyak yang tidak dilakukan. Larangan Allah masih banyak yang dikerjakan. Tapi Alhamdulillah tidak sebentar. Itu tidak merupakan ciri dari orang yang bersyukur. Lanjutkan satu ayat lagi. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama. Ini masih doa Nabi Ibrahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan.
Ini tauhid ini. Oh, tauhid Bapak Ibu. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami sembunyikan, apa yang Engkau tampakkan. Kalau manusia tahu yang yang ditampakkan, yang disembunyikan tahu enggak? Tidak tahu. Karena manusia tidak tahu yang disembunyikan, jangan sok tahu. Contoh isi hati, tidak tahu ada. Jangan sok-sok mengician, ada yang tahu mana isi hatinya. Itu bakal lebih luar namanya itu. Ada yang tahu mana isi hatinya itu. Yang tahu itu adalah Allah. Allah tahu, manusia tidak tahu. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Nah, bayangkan. Ini tauhid nih. Ayat ini tauhid nih Pak Ibu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Artinya jelas. Kita itu bisa menyembunyikan dari orang, bisa Bapak Ibu. Tapi kita tidak bisa menyembunyikan dari Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di bumi ataupun yang di langit. Sama saja jelasnya. Malah seekor semut hitam berjalan di atas batu hitam, di tengah hitamnya malam. Allah tahu. Berarti secara tidak langsung ayat ko majanawa apa namanya ko? Muraqabah. Muraqabah itu adalah perasaan merasa diawasi oleh Allah. Kalau sikap muraqabah ini tertanam pada diri seseorang, kalau sikap muraqabah ini tertanam pada diri seseorang, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pertama, dia akan sama beribadah ada atau tidak ada orang. Ada ndak ada orang sama. Kenapa? Ada orang kalau nampak dia orang Bapak Ibu nya semangat, kalau ndak nampak dia orang patah semangatnya. Orang yang muraqabah dia akan sama. Kenapa dia sama? Karena dia selalu merasa dilihat oleh Allah. Ada orang dilihat Allah, tidak ada orang dilihat Allah juga. Yang kedua, buah dari muraqabah itu adalah seseorang akan terhindar dari maksiat, terutama saat seorang diri. Awak ketika seorang itu rawan dengan maksiat, apalagi yang muda-muda, paci ape, sangat rentan. Nah, orang kalau muraqabah, dia merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, dia yakin Allah melihat semuanya, tidak tersembunyi dari Allah sedikit pun, maka dia akan selamat dari perbuatan maksiat sekalipun tidak ada yang melihat, karena dia yakin Allah melihat. Ini luar biasa. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga orang kalau tertanam sifat muraqabah ini, tidak akan ada yang mencuri Pak Ibu, tidak ada yang mau ngambil hak orang lain, sekalipun tidak ada yang lihat, sekalipun tidak ada CCTV. Ini kan sado masjid, hampir sado masjid musola pakai CCTV sadonya. Kalau tidak maliang, musola awak bukan kena maliang lah dulu nak. Kan iko mangkonya pakai ko kini ko. Dek kena maliang kan? Kalau tidak kena maliang dulu, ambo rasa masih bantu dulu juga. Apa sebab tu Pak Ibu? Sebab tu belum tentu karena ekonomi. Sebab tu itu sebenarnya. Sebab kalau maliang tu sebabnya ekonomi, orang kaya banyak maliangnya. Pejabat-pejabat gadang lo maliangnya. Jadi sebenarnya penyebabnya adalah tipisnya perasaan merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sikap muraqabah itu ada pada diri kita dan pada keturunan kita, sehingga kita bisa merasakan manisnya ibadah dan kemudian kita selamat dan terhindar dari melakukan maksiat, terutama pada saat kita seorang diri. Demikian Bapak Ibu, lah masuk waktu Isya ya. Kita cukupkan.
Jazakumullah khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.